Nah, habis makannya alhamdulillah. Banyak dibuang. Letak sini ya, letak sini ya, letak sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita guys ya di sesi kedua di siang ini tanggal 6 Agustus tahun 2024. Gimana siang ini udah pada makan siang? Ini dengan Ruli Best. Halo. Ini Ruli Best ini orang PT Best atau Best yang lain ya? Fikri Alfian Syah. Yang belum bergabung di bisnis PT Best segeralah bergabung ya. Karena nanti kalau sudah terlalu ramai, jadi nanti sekarang ini aja ini ngorder barang tuh udah barang kita ngantri ya 2 minggu baru nyampe. Kemarin itu ada berita yang tidak mengenakan dari Jakarta ya, di seluruh provinsi di Indonesia ini terjadi PHK besar-besaran ya. Di Jakarta 1000% ya, di Bangka Belitung 4000%. Jadi banyak perusahaan yang mem-PHK ya. Jadi banyak sekali pengangguran. Nah, kalau angka pengangguran itu meningkat, nah nanti Anda yang belum bergabung di bisnis ini, pada saat Anda pengen bergabung ya, nanti Anda bisa ya, terlalu lama ya untuk pendaftarannya. Anda tahulah ya, kalau namanya activity komputer itu kan bisa trafficnya kalau terlalu ramai ya, itu kan bisa lambat pengerjaannya ya. Saya tahu ini karena karena sering berburu membeli tiket atau apa kan, pada saat yang sama semua pada membeli. Halo Joni, halo Bang Joni. Ya, pada saat yang sama semua membeli tiket ya. Itu tiket pesawat ya yang murah ya kan. Nah, pada waktu itu kan traffic, jadi yang siapa cepat dia dapat kan begitu. Ya kan, seperti itu. Nah, sekarang mumpung masih santai-santai ya, jadi kalau tidak dari sekarang ya, teman-teman ini pada mendaftar ke sini, bergabung di sini, karena ya usaha ini, bisnis ini, kerjaan ini ya, memang ya pasti bisa membantu kehidupan teman-teman semua. Ya, semua. Ya, karena apa? Karena biaya untuk bergabungnya itu kecil sekali, tak sampai 3 juta. Nah, potensi rezekinya hampir 4 miliar. Nah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi semua orang ya, itu ya, kalau bergabung di sini itu ya tidak ada ruginya sama sekali, bahkan keuntungan yang didapat. Bener nggak, Ma? Nah, itu keuntungan yang didapat. Hah? Selamat dunia akhirat. Nah, itu. Kalau tidak bergabung sekarang ya, nanti jadi semua yang udah di PHK itu pasti akan mencari lowongan kerjaan, tapi mereka tidak menemukan ya. Dan akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali berbisnis. Anda tahulah dunia bisnis itu kejam, keras, dan butuh pembiasaan diri ya, apalagi yang tak biasa. Nah, kemudian kalau kita melakukan bisnis konvensional, nah itu kita sendiri yang mengerjakannya. Kalau kita tidak ada value, kita tidak
tidak ada tidak mampu berkompetisi, ya, itu bisa-bisa kita yang nanti tersingkir, ya kan? Mana kita sudah menanamkan modal, nah kemudian kita sudah banyak melakukan pengorbanan, ya. Karena apa? Karena egonya kita merasa bisa dan merasa sok bisa, ya kan, akhirnya terkapar, ya kan. Nah, saat terkapar itu bagaimana lagi bisa Anda tertolong, kan seperti itu. Kalau di sini Anda dimentori, nah kita bersama-sama, ada timnya, ya kan. Kemudian Anda juga begitu bergabung langsung dapat produknya. Nah, itulah yang sangat menguntungkan bagi teman-teman semua. Makanya saya selalu aja mengingatkan teman-teman semua, segeralah bergabung, ya. Segera bergabung. Tak perlu menunggu-nunggu lagi. Nah, itu. Ada tabungan kira-kira 100 juta di bank, ya. Bergabung di sini segera. Ambil paket 31. Dapatkan potensi rezeki, ya, hingga 124 miliar. Nah, gitu, ya. Seperti itu. Jangan lagi buang-buang waktu untuk cari kerja sana sini di mana kita tidak dihargai, ya. Di mana kita hanya ya sekedar hidup doang, ya, sekedar hidup saja, kan. Itu nggak mengenakan, posisi kita nggak mengenakan gitu loh. Apalagi tanggung jawab kita, kebutuhan kita, cicilan kita, ya kan? Nah, itu bagaimana? Bagaimana itu? Cicilan kita, ya kan? Nah, bisa cicilan itu ditunda-tunda pembayarannya, ya kan? Nggak bisa. Nanti bisa kena tarik nanti motornya, handphonenya, rumahnya, ya kan? Bisa disita oleh pihak yang meminjamkan, kan begitu, ya. Dijamin teman-teman pasti akan menemukan kepuasan, ya, setelah bergabung di bisnis ini. Baik dari segi kesehatannya, kemudian penampilannya, terus apalagi, ya, dari segi keuangannya juga akan lebih percaya diri, lebih tenang, ya, dalam survive menghadapi hidup ini. Nah, kayak gitu. Yang punya anak begitu, seandainya, ya, pas lagi di PHK itu kan, PHK lah, aku ada bisnis PTBS kok, potensi rezekinya 4 miliar, aku bisa fokus di situ. Nah, kan enak kita. Tapi kalau yang di PHK itu dia tidak punya bisnis, udah pasti dia ketar-ketir, ya, khawatir, ya, anxiety, ya, ketakutan gitu loh. Bisa jadi overthinking macam-macam itu, ya, nggak bisa tidur karenanya, bisa frustasi, bisa bunuh diri. Karena apa? Karena kebutuhan hidupnya, karena tanggung jawabnya, karena cicilannya yang banyak, ya, gitu. Jangan sampai depresi, ya, hanya karena uang gitu loh. Ya, ini sebuah peringatan, ya, buat teman-teman. Kalau belum percaya sih nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Masih pengen bermain-main dengan hidup ini, ya kan? Nggak percaya aku, masa ya ada PHK besar-besaran. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau mengalami, nah, stres, ya kan? Nah, kalau datang saatnya stres gitu loh. Dikasih tahu yang bener, didiam-diamkan. Sementara kuota pakai data tuh butuh duit, ya kan, gitu loh, untuk belinya, kan seperti itu. Saya ngomong tuh hal-hal yang menguntungkan teman-teman. Apa yang menguntungkan sebelum itu terjadi, maka saya sebutkan. Nah, ini. Nah, begini setelah Anda bergabung di sini, nanti Anda kena PHK. Anda nggak stres, ya, punya sikap gitu loh, punya sikap, ya. Nah, tapi kalau yang tidak punya bisnis, wah, stres itu loh.
Ya, jangan sampai nanti ya banyak kali terdengar di media di public media ya kan. Oh, satu keluarga membakar diri. Nah, ini kan contoh ya kan. Begitu loh. Jangan sampai. Artinya apa? Tidak punya solusi. Gitu loh. Dikasih tahu ngeyel. Nah, gitu. Pelajari dulu viti-viti saya, apa yang saya bicarakan di sana, ya. Saya sering sekali mengingatkan, ya. Eh, Kalau sekarang ini buat para calon-calon pengangguran, calon-calon yang di PHK, atau mungkin yang sudah di PHK, hari ini Anda di PHK. Nah, apa yang Anda rasakan? Tak mungkin Anda berpikir, oh semua baik-baik saja, gitu kan. Ya, tak mungkin seperti itu. Karena kebutuhan hidup tuh terus merongrong, yang meneror, gitu loh. Harus dipenuhi, ya kan? Tidak mungkin kita bilang, oh semua baik-baik saja. Milikilah sebuah usaha yang modalnya kecil. Di sini modalnya, saya ingatkan ya, 2.850.000 dapat langsung barang 16 produk. Semua produk itu ya punya nilai satu produknya senilai 250.000. 16 produk. Coba dikalikan. Dapat 4 juta. Iya kan? Untung. Yalah, nilai produknya 4 juta. Bergabungnya hanya 2.850.000. Ya kan? Dapat pula potensi rezeki 4 miliar. Dari mana itu? Dapat pula komisi hariannya minimal 400.000. Emang dulu waktu kerja dengan upah UMR dapat tuh 400.000 sehari minimal. Apabila teman-teman semakin paham, semakin mengerti, semakin bersemangat ya, bisa ya mendapatkan itu 12.400.000 per hari komisinya. Kayak gitu. Pelajari terus ya. Ini bukan untuk keuntungan saya, untuk keuntungan diri teman-teman sendiri, terutama yang baru saja di PHK ya, yang baru saja di PHK. Inilah kenyataan di negeri ini ya, negeri yang teramat sangat kaya ini ya. Kemarin kita melihat ada tambang liar emas ya, penambangan emas liar di Jambi ya. Emasnya direbut oleh polisi karena kan tambang liar, seberat 9 kilo. 1 kilo itu harganya 1 miliar ya kan. 9 kilo itu 9 miliar. Wow. Nah begitu. Karena apa? Karena udah ada tuh undang-undangnya ya kan. Ayat 33, semua kekayaan alam itu milik negara memang. Jadi apalagi orang kecil, maaf ya, apalagi rakyat kecil ya, selalu aja mengalah, selalu aja disalah-salahkan. Minta maaf ya, tapi itulah, makanya saya ingatkan dari sekarang ya, sekarang saya ingatkan ya. Nah di sini kita untuk memajukan ekonomi umat, meningkatkan ekonomi umat ya. Kita bekerja ya, hakikatnya bekerja itu adalah untuk beribadah. Ibadah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita bertanya lagi, teman-teman semua, selama ini adakah konsep bekerjanya untuk ibadah? Gak ada kan? Belum lagi kan? Tuh, makanya karena kita konsep kita, sistem syariah, PLBS, penjualan langsung berbasis syariah. Pelajari dulu ya, pasti mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya. Itu jalan yang terbaik. Yang terbaik kata mama saya. Usia 82 tahun beliau. Kemarin pagi saya temenin beliau pergi prospek ya, calon mitra. Seperti itu. Beliau semangat. Assalamualaikum Umi Ika. Sehat Umi?
Seperti itu, ya. Jadi dalam hidup ini kita tak perlu ragu-ragu, ya. Salah itu biasa, ya. Salah itu biasa, ya. Contoh, ya. Contoh ya seperti susu, ya. Susu itu kalau kita telat mengolahnya, susu itu akan jadi itu adalah sebuah kesalahan, ya. Kalau kita telat mengolahnya, ada sebuah salah dong, ya. Harusnya kan susu fresh milk yang akan kita minum, susu segar, ya. Bisa dipanaskan itu kan, jadi dapatlah enak ya, rasa susunya lebih seger gitu kan. Nah, tapi apabila agak telat, dia akan berubah menjadi yogurt. Nah, yogurt ini harganya lebih mahal daripada susu seger. Nah, kayak gitu. Nah, jadi berbuat salah malah untung, ya kan? Nah, kemudian ya yogurtnya tak dikonsumsi juga, ya. Nanti dia berubah menjadi keju. Nah, keju lebih mahal daripada yogurt dan daripada harga fresh milk atau susu segar. Ya, jadi dalam hal ini, ya, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini untuk berbuat salah. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya takut aku, itu kan usahanya usaha MLM, ya kan, multi level marketing. Aku kan gak ada bakat sama sekali di sana. Woi, gak ada bakat katamu. Tapi dirimu kan punya kebutuhan. Butuh sehat. Nah, pelajari dulu produknya, ya kan. Nah, kenapa di sini ya banyak orang yang terpuaskan dengan produk-produknya, ya. Saya sendiri alhamdulillah, ya. Anda kalau misalnya sering mendengarkan VT-VT saya, banyak sekali yang saya sedang seperti menghirup ingus, ya. Nah, gitu loh. Kenceng banget kedengarannya di speaker ya, gitu loh. Nah, itu karena apa? Karena saya itu sebenarnya sinus atau sinusitis. Tapi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, yang paling penting tidak meler lagi. Kalau dulu setiap hari itu, ya, 2 handuk kecil itu loh. Handuk kecil. Ya, 2 handuk kecil tuh dari SMA sampai usia 40-an. Sekarang alhamdulillah, ya, cukup dengan mengkonsumsi 1 Hubs Pro aja. Alhamdulillah, ya. Nggak ada meler-meler. Bersin pun udah nggak ada lagi. Tapi kalau di sini kan dia terlalu speakernya di sini kan mikrofon yang ada di handphone ini. Jadi kan dia sangat-sangat sensitif, jadi kedengaran banget. Itu kedengarannya sangat-sangat nyaring di telinga para penontonnya. Dan saya pun kalau nonton rekamannya juga sama. Padahal hakikinya tuh nggak segede itu bunyinya. Nah, itu contoh. Itulah kesehatan saya yang sudah berubah setelah mengkonsumsi Hubs Pro. Dan senangnya sekali lagi, ya, saya itu menikmati tidur yang sangat nyenyak. Itu Hubs Pro tambah dengan Beam Max. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagi saya yang seorang tukang makan, tengok nih pipi secabi ini, berat 90 kilo, tinggi 178. Ya, maunya setiap sebentar tuh minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, maunya seperti itu. Tapi usia 51 tahun ini gak mampu badan ini untuk mengakomodir makan yang manis, minuman yang manis selalu, ya kan? Gitu loh. Saya tahun-tahun belakangan ini juga udah males beli buah dan sayur, ribet dan mahal, dan kita pun gak masak. Ada paket? Untuk siapa, Bang? Oke. 100 berapa? 2.000. 102.000? Oke. Ya, semalam lah bayar. Udah? Sebentar ya guys, paket awak datang pula.
Nih bang. Naik Elena. Gak apa-apa. Dekat. Nah, makasih ya. Beli di apa? Di TikTok nih. Jadi kayak gitu. Kita harus punya cara, ya. Kita mesti punya sikap. Karena apa? Ekonomi itu penting. Uang itu adalah support system kita. Bener nggak, Mah? Mama kalau lagi nggak ada duit, pusing nggak kepala? No, no. Go, 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 go. Mama kalau lagi nggak ada duit, pusing nggak kepala? Nah, itu. Jangan katakan uang bukan segalanya, ya. Jangan katakan biarlah hidup mengalir seperti air mengalir. Udah nggak seperti itu lagi ya. Udah nggak seperti itu lagi. Dan itu adalah pendapat yang salah, ya. Jadi jangan sok-sok nggak butuh duit. Iya mah. Hah? Baju Ayla. Ini siapa lagi? Kan aku suka warna-warna yang kayak gini nih, warna-warna yang ngejreng gini, suka. Cantik, mama suka. Ini temanya Tanah Toraja. Temanya Tanah Toraja. Aku suka konsep yang etnis gitu kan. Cobalah dulu ya. Nanti nggak muat pula, ya kan? Coba dulu. Kayak gini tampilannya guys. Tapi aku nggak jualan ya. Tuh. Manis ya? Batik ya? Nggak tahu entah batik Dia entah apa. goyang. Ini printing nih mah. Kainnya jatuh. Dulu kan aplikasi apa namanya itu? Aplikasi Wish. Sekarang aplikasi Wish itu kan udah nggak ada lagi karena aplikasi Wish itu kan produknya dari luar negeri. Alhamdulillah sekarang ada gantinya. Nah, inilah dia. Tulisannya VV gitu kayak Versace gitu ya. Coba kok. Oke, kita coba langsung ya, guys. Nah, inilah kalian diajak untuk melihat. Mudah-mudahan nggak kecil lah. Oh, nggak kecil nih kayak Emma. Ukurannya XL. Kemarin yang datang tuh XXL. Kecil. Hah? Nggak. Pas. Pas, ya. Pas. Manis. Wih, sompi enggak mah? Hah? Sompi. Iya. Enggak. Enggak sempit. Enggak ya? Panjangnya pas mah? Iya. Nggak pendek? Nggak pendek? Pas, betul. Alhamdulillah. Kita mau dongok apa?
Iya, mesti ditambah ininya. Umi Ika masih ya. Ini saya lebih senang apa namanya? Apa adanya. Ini tadi barusan datang paketnya. Di depan teman-teman tadi saya bayar dan depan teman-teman juga saya pakai nyobain. Warnanya hitam atau coklat. Iya. Assalamualaikum Umi. Umi kok diam aja Umi? Jadi kita memang berjuang ya supaya rakyat Indonesia ini ya hidupnya ya semuanya sehat, ekonominya kuat ya. Para petani itu mendapatkan pupuk-pupuk yang harga terjangkau. Ya pengen mau bilang murah, tapi takut kata itu tidak dihargai ya. Kata-kata punya ruh. Nah, lebih tepat lagi terjangkau. Nah, jadi petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Dan petani ya itu pada saat membeli pupuk bisa mendapatkan poin. Nah, kalau petani itu kan tingkat kebutuhan pupuknya itu kan memang tinggi ya dan akan continue ya akan secara teratur akan berbelanja pupuk kan begitu. Ya memang begitu Umi kan. Aku prepare-nya kan nyisir terus. Sebenarnya aku tuh ada problem pada rambut ini. Ya, jadi yang tahu itu yang ngelihat aku nyisir. Rambutnya itu nggak mudah diatur. Tadi ada WA masuk ya. Lagi nyisir terus. Nah, itulah kita selalu berjuang ya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Meskipun kita bukan wakil rakyat, tapi kitalah sebenarnya ya para pejuang ya yang sangat memikirkan nasib rakyat Indonesia. Nah, mohon maaf ya para wakil rakyat kita, adakah seperti kami memperjuangkan nasib rakyat Indonesia ya dari hatinya sepenuh hatinya? Nah, gitu loh. Saya sampai live 3 kali sehari ya. Live tiga kali sehari itu bukan untuk memperkaya diri, tapi justru ya untuk memperkaya teman-teman semua di sini. Nah gitu. Semakin teman-teman banyak paham, banyak tahu tentang bisnis ini, ya semakin mantap perekonomiannya, semakin mantap kesehatannya, ya. Ini ada pengalaman khusus dari teman saya, ya. Dia bergabung di bisnis ini, kemudian belajar tentang magnet rezeki. Nah, yang tadi mengikuti live saya yang pertama, sesi pagi, saya bercerita, ya. Hey. Suka kali kau masuk ke sini. Itulah ya sambil ngusir kucing ya, sambil terima paket, sambil nyobain baju gitu kan, seru kali ya hari-hari kita. Nah, jadi
Oke, jadi tadi saya cerita teman saya bertransaksi. Nah, setelah dia belajar ilmu magnet rezeki ya dari seorang ustadz ya, ustadz itu yang selalu ada di SLC Spiritual Leadership Camp di Bandung ya, sebagai pembicaranya di situ. Nah, beliau punya kelas magnet rezeki. Nah, teman saya itu sekarang ya bertransaksi 20 miliar membeli hotel di Pekanbaru ini. Nah, gitu loh. Ya meskipun itu bukan hasil dari dari bisnis ini ya, tapi dari pelajaran magnet rezekinya, itu kan sudah dapet, ya kan? Jadi ada banyak pintu rezeki, ya, ada banyak sekali di sini cuan kesempatan, gitu loh. Karena di sini kalau kita rajin ikut spiritual leadership camp, ya kita jadi tahu, oh magnet rezeki itu seperti apa, bagaimana, sebanyak apa akan kita dapatkan, gitu loh. Nah, satu lagi ya, ini pengalaman saya sendiri ya. Saya kan seorang pelari ya. Jadi tahun-tahun 2018 itu saya mau ikut race ya, lomba lari ya. Misalnya lomba larinya itu 21 kilo ya, 21 kilo. Nah, saya sebelum mengikuti lomba lari itu kan 21 kilometer. Nah, saya harus latihan ya melampaui angka 21 km. Kalau bisa malah 2 kali lipatnya, 42 km. Nah, tapi karena keterbatasan ya waktu dan juga namanya juga kita suka ini ya, suka ngirit-ngirit gitu kan. Nah, jadi saya hanya mencobanya ini 21 kilo, saya nyobanya 25 kilo. Seperti itu. 25 kilo. Tapi ini kejadiannya kan sebelum peristiwa race itu terjadi. Nah, saya harus ngeker kemampuan. Kalau enggak, saya nggak tahu akankah saya bisa sampai 21 kilo. Tapi karena sudah saya lakukan, jadi di sini di mindset saya, 25 kilo itu bisa dilewati ya. 25 kilo bisa dilewati dalam waktu 3 jam. Nah, sementara COT-nya, cut off time-nya itu sekitar jam 6 sampai jam 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 jam. Jadi kalau 3 jam itu kita bisa melewati yang 25 kilo, itu udah keren. Ya, udah keren. Ya, yang 3 jam 25 kilo itu adalah jalannya road, aspal. Nah, sementara kejadian nyatanya race-nya itu ya, itu Gunung Tangkuban Perahu, tapi bukan yang ini, yang bagian yang kawah sebelah sana ya, yang kita harus mendaki itu loh. Nah, bukan yang dilewati pakai bus ya, bukan itu ya, itu loh. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi sekarang ya saya melihat, udah sering kali melihat dengan mata kepala sendiri orang yang mendapatkan, ada yang dapatnya 9 miliar. Nah, pokoknya tiap sebentar ya, ada yang dapatnya 14 miliar, 18 miliar. Nah, ini teman baru transaksi 20 miliar. Nah, kemarin mau transaksi lagi 32 miliar. Artinya ya, Allah sudah membiasakan diri kita, dan akhirnya akan terjadi pemantasan diri. Kita memantaskan diri. Di pikiran kita 32 miliar, 50 miliar, 100 miliar, itu bukan angka yang besar lagi. Udah biasa gitu loh. Nah, kan seperti itu teman-teman. Ini maaf banget ya, tidak mengecilkan ya karyawan ya, tidak mengecilkan. Yang gajinya UMR ya 5 juta, ya 4 juta, 6 juta gitu loh. Bagaimana mereka bisa ya terbiasa dengan pembayaran 1 miliar, 2 miliar atau 20 miliar, atau mereka nanti melakukan pembelian rumah harganya
ratusan miliar gitu loh. Kalau dari sekarang mereka nggak membiasakan diri atau tidak ada peluang untuk sampai ke sana, coba, ya kan? Ya, dari olahraganya kita bisa belajar itu. Tubuh kita harus punya pengalaman, ya, pernah berlari 25 kilo. Jadi kalau nanti kita ikut race yang puluhan kilo, itu udah nggak masalah. Udah nggak ada masalah itu. Makanya di sini nih mindset kita tuh, pikiran kita mesti dijaga bener. Meskipun di sini banyak haters yang berusaha memasukkan paham-pahamnya di sini ya. Tapi ya saya tidak bergeming. Saya santai aja. Bahkan sekarang udah seminggu ini saya udah nggak lagi ya menghapus, membisukan, apalagi memblokir. Saya biarkan aja. Dibiarkan saja. Ya, karena kita belajar dari kehidupan ini ya. Yang penting kitanya nggak ketempelan ya. Nggak ketempelan. Ketempelan tuh apa mah? Kena tegur kali mah ya. Kalau di sini istilah orang Sumatera bilang keteguran. Keteguran tuh apa mah? Lewat dekat kuburan nih, keteguran pulang atas sapo. Tasapo. Kayak gitu tuh. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Baik teman-teman yang haters atau teman-teman yang lovers ya, atau teman-teman yang baru bergabung di sini, yang belum tahu apa-apa, yang belum ini ngapain orang ini kan gitu. Ngapain ini orang ini gitu kan. Dia lagi ngomong apa ini? Bisnis apa ini? Ya. Jadi disinilah kita ya membiasakan diri ya untuk mendengarkan itu tuh miliaran. Seperti itu. Biasakanlah ya. Jangan sampai nanti kaget ya gitu loh. Nanti kalau udah terbiasa, udah ya it's okay, no problem ya. Tahu-tahu nanti dapat SMS kan. Kalau luxury kan dapat 1 miliar, nanti pingsan pula dia kan. Gitu loh. Ya, dapat SMS, selamat Bapak mendapatkan luxury dari PTB, pingsan dia ya kan. Habis itu dapat lagi 2 miliar ya, seperti nggak masuk akal. Modal hanya 2.850.000, dapatnya 4 miliar. Tapi setelah dipelajari, setelah dihitung-hitung, oh iya ya, iya benar ternyata ya. Ya, dapat 4 miliar itu kan 10.000 pasang, 10.000 kanan, 10.000 kiri. Yang 1 miliar itu 3.000 kanan, 3.000 kiri. Ya wajar lah ya, 3.000 kanan, 3.000 kiri itu, atau 3.000 pasang ya, atau 6.000 dikali 2.750.000, itu berapa? Wajar nggak dapat satu miliarnya? Nah kayak gitu. Ini si Nana mah. Nah seperti itu. Pajak. Kalau pajak itu sudah diurus ya sama perusahaan gitu loh. Udah dapat berapa miliar Pak? Nah ini dari kemarin saya bilang ya ada nasihat dari Rasulullah ya, jangan pernah menceritakan rencanamu dan pencapaianmu. Nah
Karena apa? Orang ada mata hasad, mata dengkinya. Nah, gitu. Ya. Jangan bawa-bawa Rasul. Kok nggak bawa-bawa Rasul? Dalilnya apa yang paling tepat? Ya, apakah kata ini apa? Kalau pakai dalil ini, maaf ya, kata guru PMP kita misalnya ya, PMP, PMP. Ya kita sama orang zaman dulu kala PMP, ya kan? Ah, kata guru matematika saya, orang nggak kenal guru matematika saya. Ya, jangan bawa-bawa Rasul. Jangan jual-jual agama. Santai aja bos, ya. Ya, untuk kalau dalam dunia keilmuan, ya, itu harus ada rujukan. Jadi pengetahuan itu mesti ada rujukan, ya. Kita dapat statement itu dari siapa, ya. Begitu. Jadi statement itu mesti dipertanggungjawabkan. Nggak bisa yang menurut saya, nggak bisa. Nah, makanya saya suka bilang, kalau hal-hal jelek baru saya bilang menurut saya, ya. Menurut saya ya istri itu harus 4. Kan itu menurut saya. Nah, tapi saya nggak bilang, ya, oh itu kata guru fisika saya, ya, beliau sudah meninggoy, ya. Saya nggak mau melibatkan beliau. Kalau yang jelek-jelek baru pakai ini, menurut saya. Tapi kalau hal-hal, ya, statement yang yang sangat berguna bagi orang banyak, nah itu memang harus statement yang baku, ya. Jadi, ya, teman-teman di sini belajar jadi orang pinter, ya, harus ada rujukan, ya, keilmiahannya mesti bisa dipertanggungjawabkan, dalilnya apa. Nah, kan begitu. Bapak bayar pajak nggak? Nggak ada pajak penghasilan ditanggung perusahaan. Naufal. Mobil sampah. Sebentar guys, ya. Bang, nanti ditagih bulanan atau bayar sekarang? Nanti apa bilang, Bang? Hah? Nanti apa bilang, Bang? Bu Erni? Bukannya Inoy? Inoy itu enggak? Iya. Ditagih bulanan? Iya. Kata Pak Amir? Pak Amir? Ya. Oh, iya. Pak Amir bilang tagih bulanan, nanti Inoy yang nagih. Kalau salah? Hah? Siapa lagi? Inoy? Inoy. Ya, tuh. Yang mana, Pak? Anissa Laundry. Oh, iya, ada bagian, Pak. Iya. Hah? Ayo. Inur, Nora. Erna. Iya. Erna gitu. Yang mana? Tuh. Oh, yang depan nih? Ya. Oh, iya, tidak ada. Iya. Ya. Yo. Apa namanya, uang sampah. Macam-macam yang datang ya hari ini ya guys, ya. Nah, itulah kalian, ya.
Kalian seolah-olah semuanya mau tahu. Padahal rezeki itu adalah urusan ya Allah. Nah, saya dari kemarin udah bilang ya, yang paling penting kita mensyukuri. Ya, kita mensyukuri itu loh. Bahkan belum kita terima udah kita syukuri. Kan kayak gitu. Ini enggak ya, itu tadi ya, mata kedengkian itu, mata hasad itu ya, nah, gitu loh. Kalau orang yang positif itu ya, kata-katanya di sini adalah, Pak, kalau benar seperti itu ya, saya niat bergabung. Ah gitu. Nanti mungkin DM ya, Pak, saya mau tahu Pak bagaimana sistemnya. Pak, setelah saya bayar 2.850.000 itu, saya sendiri yang menentukan produk yang 16 itu, Pak. Iya. Nah, saya jawabnya iya. Terserah mau apa yang di order di sini. Nah, gitu. Oh, ada ngorder apa namanya? Ngorder serum ya, ngorder apa namanya? Day cream. Oh, ini ada tambahannya, Pak, 10.000. Kalau serum ada tambahannya 25.000. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, itu bimbingan selanjutnya, ya itu bimbingan selanjutnya. Nah, habis ini gimana, Pak? Oh iya, nah, kalau menjalankan bisnis ini ya cukup kita ya di kanan kita satu, di kiri kita satu, ya. Itu yang ambil satu paket. Nah, kalau ambilnya itu paket apa? Selanjutnya yang paket reguler ya, ambil 3 paket ya, berarti bayarnya itu 2.750.000 dikali 3 tambah 100.000. Nah, itu berarti kan ada 4 orang yang kita cari. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya seperti itu ya, seharusnya bertanyanya seperti itu. Maaf ya, tadi urusan sampah jadi nggak kebaca nih komentar-komentarnya ya. Saya baca dulu ya. Sanaya, Pak, saya mau bergabung bersama Bapak. Boleh. Biar sukses seperti Bapak punya uang miliaran. Nah, oke, di sini ya, teman-teman ya, jangan sebodoh itu mengartikan ya. Jadi seperti kita belajar biologi nih di sekolah ya. Apakah guru kita itu seorang pakar biologi, ahli biologi itu kan? Nah, dia mengajarkan kita misalnya di SMP nih, disiplin ilmunya hanya untuk setakat level SMP doang, seperti itu. Jadi yang kita pelajari di sini adalah ilmu biologi untuk level SMP. Kan tadi kan contohnya kan guru biologi di SMP. Nah, seperti itu. Kebanyakan ya nggak tahu ya kenapa orang-orang suka tidak fair ya, dikasih informasi, mereka suka mencela ya, suka menertawakan. Kalau saya itu 24 tahun saya sebagai pebisnis nggak ada masalah. Di saya nggak ada masalah. Masalah itu pada diri teman-teman. Di sini saya mengedukasi, informasinya dapat nggak ilmunya sama teman-teman? Bisa nggak teman-teman merubah hidupnya? Kalau mindsetnya nggak dirubah, bagaimana bisa merubah hidupnya gitu loh, ya?
Nah, ini bagus nih ya. 500 juta modal aja 3 tahun belum sampai miliaran, Pak. Belum pajak, belum utang, modal piutang, gaji karyawan. Memang benar. Ya, bisnis konvensional memang seperti itu. Apalagi kalau tidak tahu cara atau seluk-beluk menjalankan bisnisnya. Ya, makanya ya, ini ya dari kemarin saya dapat kabar itu ya dari teman SMA ya. PHK ya di Jakarta 1000%, di Bangka Belitung 4000% ya. Ada senarai atau daftarnya untuk semua provinsi ya, berapa persen. Nah, di Riau, kami tinggal di Riau tuh berapa persen gitu loh. Nah, teman-teman, udah nggak saatnya lagi sekarang tertawa dan sikap seperti ini udah nggak saatnya lagi ya teman gitu loh. Kalau ada teman kalian yang di PHK, kemudian dia lemes, ya banyak kekhawatiran, nah gitu loh. Kan ceritakannya ada tuh solusi. Lihat tuh di roomnya Bang Tengku itu. Coba mungkin kamu akan dapatkan sesuatu di sana. Begitu kita. Itu sikap kita yang bagusnya seperti itu. Saya kalau kalian tertawakan di sini nggak ngaruh bagi saya. Ya, saya sudah 24 tahun. Jadi mentalitas saya itu bukannya siap lagi, tapi udah kebal sama yang begitu-begitu. Nah, apalagi saya sudah 51 tahun, dan saya tahu persis apa yang sedang saya kerjakan. Dan saya tahu resiko apa di sini ini. Udah pasti kalau dibully, udah. Dan kita mesti tahu bagaimana cara menghadapinya. Dihina juga kita udah tahu bagaimana cara menghadapinya. Didiamkan saja, nanti mereka akan diam sendiri. Begitu. Dan ya prinsip kita, tidak ada yang bisa menghalangi ya rezeki dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti ya tidak akan kemana. Nah, seperti itu. Teman-teman juga di sini bukan tidak ada resiko ya. Teman-teman menghina apa segala macamnya. Udah saya bilang berkali-kali, kata-kata itu ada ruhnya. Dan saya tidak pernah merasa kata-kata teman itu untuk saya, nggak ada. Makanya saya baca hanya yang mengena dengan apa yang saya ceramahkan. Nah, begitu aja. Yang nggak mengena saya nggak baca kan. Siapa ini? Didin Sopian Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru bisnis ada basis agama itu membuat kita ada batasan. Paham ya sampai di sini ya? Ya, gunanya ada agama dalam kehidupan manusia itu untuk membatasi ya pikirannya. Oh, ini nggak boleh. Ya, ini boleh, ini salah, ini benar. Ya, ini benar. Yang benar inilah kita teruskan. Yang benar ini kita sampaikan. Ya kan gitu. Sebagai insan hamba Allah, ya ada dua, yaitu sebagai hamba Allahnya dan sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Gitu. Teman-teman yang ngomong seperti ini, ya kalian belum tahu persis bagaimana kehidupan akhirat. Kalau kalian, apalagi yang azab kubur, coba deh kalau pernah masuk ya 1 jam aja ngelihat ya yang diazab di kubur itu. Nah, gak berani lagi seperti ini, gak berani lagi buang-buang waktu yang sia-sia, ngomong yang sia-sia, gak berani. Apalagi tahu bagaimana pedihnya siksa neraka di akhirat sana.
Ya, nampak sama kalian, mungkin dapat mimpi nanti malam nampak sama kalian itu. Terkencing-kencing kalian. Masih syukur dibalikkan lagi. Masih terjaga, masih bangun besok hari. Itulah sikap kita yang benar sebagai hambanya Allah. Kemudian kita sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, kita pimpin diri kita. Kita pilih cara yang benar. Kita ngomong yang benar-benar aja. Itulah hakikatnya kita hidup. Seperti itu. Makanya saya bilang, saya tahu apa yang saya kerjakan dan saya tahu resikonya. Saya tahu akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini dan saya tahu bagaimana cara menghadapinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Siti Eka. Ini mitra leader. Wah. Pak Sami, Pak saya mau gabung bisnis, boleh. Nanti hubungi aja di bio saya ada nomor WA saya ya. Yang paling tinggi enak. Nah ini nggak paham nih. Betul, waktu itu harus digunakan dengan baik daripada ngomong yang gak bermanfaat. Lebih baik diam. Ya, ya kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Boleh dijelaskan bisnisnya dikit, Pak? Nah, Pak Sami ya, Pak Sami join bisnis ini dengan cara membeli satu paket. Paket itu senilai ya 2.850.000. Langsung mendapatkan 16 produk pilihan Pak Sami sendiri yang pilih. Terserah mau pilih apa, ya kan? Nah, seperti itu. Langsung dapat produk, Pak. Satu produk nilainya 250.000. Nah, 250.000 dikali 16, 4 juta, Pak. Nah, itu bisnis kan? Bisnis itu adalah bertransaksi dan menguntungkan pastinya. Ya kalau ada kegiatan yang perdagangan yang bikin rugi, itu kan nggak bisnis ya. Meskipun resiko bisnis itu ada rugi gitu loh. Ada kucing tetangga masuk. Ada produk skincare-nya, Pak? Ada. Spill barangnya dong. Gak untung Pak Sami, cuma dapat poin aja. Dapat poin aja. Justru dari poin itulah makanya nanti ke depannya ya semua produk yang ada di masyarakat itu ya, saya yakin ya akan seperti itu. Ya, semua produk yang dibutuhkan di masyarakat itu, jadi masyarakat pindah belanja ke sini. Ya, biasanya masyarakat belanja nih, maaf ya. Tapi itulah yang namanya bisnis itu kan ada yang naik, ada yang turun. Biasa dalam berbisnis itu berkompetisi, ya kan? Gitu loh. Yang paling penting berkompetisi dengan cara yang sehat. Ya, gitu tuh. Biasa aja itu. Oke. Nah, nanti hampir semua yang dibutuhkan oleh masyarakat ada di sini. Ya, ada di sini ya. Nanti masyarakat tinggal pindah belanja aja. Tiap kali belanja dapat poin. Cuma belanja itu per paket-paket. Nah, begitu. Tapi kalau yang mengartikannya, masa sih setiap keluarga kakak ya kan, kakak disuruh belanja satu paketnya 2.800.000. Nah, orang Indonesia ini kan paling pandai bermufakat, paling pandai
mengatur ini ya, paling pandai bagaimana tuh ya, paling pandai memain-mainkan apa nih, boleh aja di sini. Yang paling penting tidak tidak apa ya, tidak melanggar aturan dari perusahaan, itu aja. Kalau sempat melanggar, nah itu bisa kena delete nanti apanya, ID-nya ya. Kalau di delete ya rugi dong. Nah tuh, saya baru 5 bulan modal udah balik kok. Nah, yang hari ini, siang ini saya apa namanya, mengingatkan terus ya untuk teman-teman yang baru di PHK ya. Di semua provinsi lagi gencar nih PHK ya. Jadi beginilah cara kita berjuang untuk teman-teman ya, sesama masyarakat Indonesia. Ya, yang di PHK hari ini ya, temen, jangan ada kekhawatiran ya, hidup terus diteruskan, hidup ya teruskan, jangan khawatir ya. Bergabung di bisnis ini ya pasti untung, dan bahkan ini adalah jalan yang paling tepat ya buat kita semuanya, gitu loh. Nah, kita yang ingin hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, inilah jalannya. Udah saya bilang ya, komisi 400.000 minimal per hari apa nggak cukup? Modal hanya 2.850.000. Dapat komisi per hari 400.000 minimal. Ya, dikali 30, 12 juta. Modal hanya 2,850. Ya, langsung dapat 16 produk. Produknya seharga 250, 4 juta. Langsung untung malah. Makanya kita terus memperjuangkan ya di sini ya. Pak, saya nggak pandai bisnis, apakah saya bisa? Ya, kalau di sini Pak ya, kan Bapak bergabung itu dapat produk langsung tuh 16 produk. Kalau Bapak merasa nggak pandai berbisnis, Bapak pakai sendiri 16 produk itu. Setelah Bapak pakai sendiri, Bapak akan tahu value produknya. Ya, kalau Bapak seorang penderita sinus atau sinusitis seperti saya, ya Bapak ikut saran saya. Sebelum mandi atau minum es atau apa yang bikin sinus kita menjadi-jadi, bersin, nanti malah meler kan gitu kan. Minum 1 Haspro. Bapak konsumsi Haspronya setelah Bapak beli Haspro ya, Habatus Sauda dengan propolis Pak. Nah begitu. Nah kemudian nanti Bapak tidurnya bisa tepat waktu. Ya, Bapak pengen tidur jam berapa? Jam 8 malam. Ya, Haspronya dikonsumsi jam 5 sore. Jadi Bapak bisa punya waktu istirahat 8 jam. Nanti jam 4 pagi Bapak bangun. Bapak bisa sholat tahajud sebelum ke masjid menunggu azan subuh. Nah, kan seperti itu lebih enak. 8 jam kita tidur itu udah mantap itu, Pak. Dengan kualitas tidur yang nyenyak. Nah, teman-teman yang baru di PHK hari ini ya, itu bagaimana tidur malamnya? Pasti kepikiran terus, oh bagaimana masa depan ya, apalagi punya tanggungan ya, gitu loh. Ya, jadi jangan sedih-sedih, ada solusinya di sini. Udah berlipat, kalau diomongin nanti dikira pamer. Bener-bener. Pak, kalau saya nggak punya modal boleh dicicil nggak?
Ditabung aja dulu Pak ya. Pamit Bang, mau ngantar cucu ke madrasah. Siap Bu Isi. Ya, siap Bu Siti. Kan udah banyak yang ibu prospek, poin kiri, poin kanan, segala macem. Waalaikumsalam ya. Nah, seperti itu ya. Boleh Bang, dicicil juga. Saya nggak jadi ikutan Pak. Oh oke, nggak apa-apa. Itu adalah keputusan Anda sendiri ya. Untuk maju atau bertahan dulu ya, itu keputusan kita sendiri. Itu keputusan kita sendiri. Ya, apapun keputusan kita ambil, itu pasti ada dampaknya ya. Cepat bergabung, dampaknya kita lebih cepat mendapatkan miliarannya, kan seperti itu ya. Masih kita bertahan belum juga bergabung ya, ya itu juga ada dampaknya ya. Kita bertahan dengan kehidupan yang lama ya, kan begitu. Nah, itu tidak ada masalah bagi diri saya, itu masalah buat teman sendiri. Nah gitu. Kalau istilah di kami itu, ragumu adalah rugimu. Nah kan gitu ya Bu Siti ya. Saya kira bisa dicicil. Kalau dicicil ya, gini Pak. Ya, kalau dicicil misalnya Bapak cicil 100.000 sebulan, ya. Ya, Bapak kan nggak tahu nanti uang Bapak entah saya pakai atau enggak. Ya kan gitu tuh. Ya, nanti Bapak lunasnya setelah bulan ke-28 misalnya. Ya kan, sekali sebulan tuh nyicil 100.000 nih contoh, ya kan. Dan saya nggak yakin Bapak akan mempercayakan 100.000 ke saya sampai bulan ke-28. Mendingan saya bilang, ya mendingan Bapak cicilnya sama diri sendiri, ditabung. Itu adalah saran yang terbaik dari saya. Meskipun nanti uangnya Bapak pakai juga, tapi setidaknya saya tidak ada tanggung jawab dengan uang Bapak, gitu aja. Nah, begitu. Jadi saya cari aman untuk diri saya sendiri, tidak ada tanggung jawab mengelola uang orang lain. Nah, kalau mau bergabung, ya udah, uangnya harus pas 2,850. Nah, kayak gitu. Maklum Pak, saya cuma petani cabai. Ya, justru petani cabai itu Pak di sini bisa dibesarkan. Ya, petani cabai itu di sini Pak, wah, luar biasa lah pokoknya ya. Ini maaf ya, Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya panen ya, yang menentukan subur atau tidaknya tanaman. Nah tapi yang saya katakan ini adalah yang nyata-nyata ya. Cabai kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu cabai rawit itu naik ya, naik 2 kali lipat dari 40.000 menjadi 80.000. Nah itu kenapa? Karena gagal panen. Nah, petani yang menggunakan pupuk kita, pupuk organik kita ini ya, semuanya panennya mantap. Oke. Ya. Yang bisa saya kasih tahu di sini keuntungan buat Bapak petani cabai, Bapak bisa memanen cabainya lebih cepat daripada petani yang menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia harganya mahal. Pada saat beli pupuk kimia hanya dapat pupuknya saja. Ya, kalau Bapak punya lahan yang luas ya, itu Bapak beli pupuk kimia kan banyak banget, udah harganya mahal, kemudian Bapak butuh kuli ya, butuh kuli. Jadi ada ongkos tambahan untuk biaya kuli ini ngangkat. Kalau di kita enggak, karena pupuk kita ringan gitu loh. Nah kayak gitu tuh, udah harganya terjangkau ya. Nah kemudian dari segi beratnya kita bisa angkat sendiri. Kemudian tiap kali pembelian pupuk kita Bapak dapat poin. Sekarang Bapak saatnya dapat keuntungan dari
dari setiap kali pembelian pupuknya gitu. Bismillah. Ini para hackers nih lagi berembuk ya. Apalagi akan apalagi apalagi yang akan diutarakan nih sama hostnya. Soalnya hostnya ini tak bergeming sedikit pun ya kan. Tadi topiknya apa ya, lupa. Ya buat para pengangguran baru ya, tak ada kata bersedih ya. Hidup Anda diteruskan ya. Jangan, saya bukan menghibur ya, saya cuman ya. Kalau mau bayar sampahnya bayar tukang sebelah aja, Pak. Siapa tuh? Kalau mau bayar sampahnya, Sama siapa? ini kakak yang sebelah. Namanya siapa? Kata abang itu tadi bayar sama kakak sebelah aja kan? Yang sebelah rumah. Iya, nama kan banyak sana ibu-ibu. Yang mana kakaknya? Yang pakai Honda Supra, Pak. Nggak tahu. Ini yang udah jam 3:09. Hari ini live kita banyak gangguan ya guys ya. Umi Ika masih di sini, Umi. Wah. Ingat ya teman-teman, hidup hidup kita itu berdasarkan apa yang kita anut, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Umi mau naik, Umi? Umi mau naik? Komal? Apa yang kita percayai dan akhirnya kita akan menemukan ya jalan ya, jalan kebenaran itu. Hidup kita mau diapakan, gitu kan? Ya kan itu. Aku undang Umi Ika ya. Nggak ada Umi Ika. Jadi ya, kalau teman-teman penasaran
apa namanya, tentang cerita sampah. Sampah. Jadi ada mobil sampah barusan ini kan. Luxury kah, bos? Jadi udah selama 1 bulan ini kan kita suka letakkan apa, plastik-plastik isinya sampah rumah tangga kan situ. Udah space di pagar itu udah penuh tuh dengan sampahnya kita. Tapi nggak juga diangkat-angkat ya, nggak ngerti. Kemarin main ke ke musola di RT sebelah, mereka nggak ada masalah karena uang sampahnya dipungut secara berkala ya setiap bulannya. Di kita kok nggak ada gitu loh. Ya tahu-tahu datang pas lagi live ini mobil sampahnya lewat, ya kan, ngambilin sampah. Tentulah kita keluar karena udah lama ditunggu-tungguin ya Maya. Tapi kita lagi live pula. Tadi awak lagi live barusan, personil mobil sampahnya nonton sini pula mah, depan sini. Kok lagi ngomong-ngomong begini. Dia mau ngasih tahu bayar uang sampahnya sama si Medi sebelah. Siapa? Uang sampah ya. Udah luxury kah, bos? Kalau nggak ada bertanya lagi, sudah dulu lah ya. Entah nanti malam ada lagi ya, kita mau live ya kan, atau besok ya, besok pagi lagi ya. Ini interaksinya masih belum bagus lagi. Jalan aja kak. Ya, nanti habis asar kita jalan. Oke deh, ya aku say thank you ya buat semuanya. Alhamdulillah ya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk dunia ini ya, sekalipun tapi tidak ada yang sia-sia ya, tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukannya tuh dengan niat hanya karena Allah saja ya. Yang menganggap bekerja itu adalah ibadah, dan ibadah itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti akan mendapatkan ibadah itu ya kan. Nah, tapi kalau niatnya bekerja untuk memperkaya diri ya kan, nah itu nggak tahu ya apakah dapat ya atau enggak. Nah, tapi itu niatnya harus dikembalikan ya, kita bekerja untuk ibadah, nah gitu loh, untuk akhirat kita sebenarnya. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.